ketika santri yaitu ditimpa mendapatkan musibah sakit, maka cara bersabarnya jangan sampai mengeluh. Baru kena penyakit gatal dikit, oh udah nangis, udah pengen langsung pulang, udah pengen langsung berhenti dari pondok. Jangan, sabar, jangan mengeluh, jangan sampai putus asa. Santri gatal di pesantren itu min syartil kiai, syarat jadi kiai, insya Allah lulus santri. Tapi bukan berarti gatal gak apa-apa, sembarangan, enggak ngejaga kebersihan. Ente enggak mau sehat, ente mau bersih, enggak mau kena penyakit, harus ikhtiar, harus jaga kebersihan. Saungnya harus bersih rapi, pakaiannya harus bersih rapi, badannya juga harus bersih rapi, rajin mandi. Gimana ini mau sehat bersihnya? Mandi 7 minggu sekali baru mandi, ada gak tuh? Nyuci sebulan sekali baru nyuci, ada gak? Mandi yang rajin, nyuci yang rajin, tempat tidurnya bersihin, bantalnya, sarung bantalnya, spraynya sering dicuci, dijemur, anduknya dijemur, dicuci. Jangan udah setahun anduk aja cuci. Menyarang tuh penyakit di situ, kuman gimana mau saya? Nah, sekarang bagian ketiga daripada pembagian sabar, wasalisuha as-sabru 'alal makarih. Bahwa pembagian ketiga daripada pembagian sabar, as-sabru 'alal makarih, yaitu ada sabar alal makarih, atas makarih. Apa makarih? Jamak dari makruh. Kariha yakrahu karhan fahuwa karihun wa dzaka makruhun. Makruhun, makruhani, makruhuna, makruhatun, makruhatani, makruhatun, makarihu. Tasrifan isim maf'ul. Makarih jamak makruh, dari kariha, tidak senang, tidak suka, benci. Berarti makruhun isim maf'ul, sesuatu yang tidak disenangi, yang tidak kita sukai. Nah, makarih, nah, sabar alal makarih artinya bersabar menghadapi segala sesuatu yang tidak kita sukai, menerima menghadapi sesuatu yang kita tidak senangi. Nah, wahya nau'ani, wahya bahwa al makarih, jadi kembali ke makarih jamak karena kullu jam'in muannas, maka di sini pakai wahya dhamir muannas. Wahya nau'ani, bahwa yang namanya makarih itu ada dua macam. Segala sesuatu yang tidak kita senangi, yang menimpa pada diri kita, yang ada pada diri kita, itu ada dua macam. Al-awwalu ma yasulu minallahi bila wasitatin kal amrodi wal faqati wa dhihabil amwali wa mautil izzati minal aqaribi wal ashabi. Jadi kalau dalam kitab Risalah Rosail Imam Haddad yang sudah ditahqiq, yang sudah ditashih, nah itu wal faqah kal amrodi wal faqati. Pertama ada makarih, ada sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, ma yahsul minallah, yaitu sesuatu yang tidak kita senangi yang langsung datangnya dari Allah sebagai ujian. Bila wasitotin, tanpa pelantara, langsung Allah timpakan kepada diri kita. Seperti apa? Kal amrod, seperti penyakit, sakit-sakit yang menimpa diri kita, penyakit-penyakit yang menimpa diri kita. Nah, itu termasuk daripada makarih. Nah, jujur diri kita, nafsu kita ketika mendapatkan penyakit, sakit, senang nggak? Nafsu kita nih senang nggak ketika dapat penyakit? Santri lagi betah-betah di pondok, gatal budegan, sakit gatal, senang nggak tuh? Enggak senang. Nah, itu bagian daripada
makari. Sakit, gatal, macam-macam sakit, macam-macam penyakit. Wal faqat, dan kesulitan, kepakiran. Sulit, pakir, mau pengen ini pengen itu tapi nggak punya uang, pengen beli ini pengen beli itu tapi nggak ada. Nah itu bagian daripada makari, ujian, cobaan dari Allah, suatu yang nggak kita senangi. Seneng nggak kalau lagi nggak punya uang? Lagi sulit seneng nggak? Nggak ada. Kali aja ada santri begitu nggak punya uang, lagi sulit, bahagia. Ada nggak? Justru yang ada kalau lagi sulit, lagi nggak punya uang, yang ada merenung, ngelamun, nangis, ya pengen pulang. Bener gak tuh? Nah, makari, sesuatu yang tidak kita senangi. Wadhihabil amwal, hilang uang, hilang uang makari. Kenapa? Kita lagi butuh ini uang nih buat dipakai jajan, buat beli keperluan, malah hilang. Seneng gak tuh? Enggak, makari. Nah ujian, cobaan. Wa mautil a'izzah minal aqarib wal ashab, dan mautil a'izzah, meninggalnya orang-orang yang kita sayangi, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, minal aqarib, daripada kerabat, kakek, nenek, orang tua, saudara, wal ashab, ataupun sahabat. Santri lagi betah-betah asyik-asyik mondok, tiba-tiba dapat kabar, dapat telepon, kabar dari keluarga, misal orang tuanya ataupun kakek neneknya atau saudaranya meninggal. Bagaimana tuh? Langsung lemes, tidak semangat, sedih. Nah itu makari, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua apa-apa yang kita tidak senangi, yang langsung Allah timpakan kepada diri kita, itu bagian makari, maka kita harus bersabar. Santri diuji dengan sakit, berbagai macam sakit, diuji dengan kesulitan, termasuk santri kurang tidur. Senang nggak kurang tidur? Kurang makan, makari. Senang nggak kurang makan? Pengennya banyak, pengennya banyak tidur, banyak makan, pengennya banyak main. Kurang tidur, kurang makan karena waktunya full ngaji tiap hari, harus berjamaah, harus zikir, harus ngaji, harus taklim, harus musyawarah, harus hifdzul mutun, harus berbagai macam kegiatan yang ada di pesantren. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Senang nggak? Nafsu enggak senang, tapi bagaimana kita harus menghadapi semua itu dengan bersabar. Bagaimana cara sabarnya? Wa yasulu batinan bitarkil jazai wa huwa at-tabarrum wa tadajjur. Caranya pertama, cara sabarnya dengan secara batin, bitarkil jaza wa huwa at-tabarrum wa tadajjur. Ketika santri yaitu ditimpa mendapatkan musibah sakit, maka cara bersabarnya jangan sampai mengeluh. Baru kena penyakit gatal dikit, udah nangis, udah pengen langsung pulang, udah pengen langsung berhenti dari pondok. Jangan, sabar, jangan mengeluh, jangan sampai putus asa. Santri gatel di pesantren itu min syaratil kiai, syarat jadi kiai, insya Allah lulus santri. Tapi bukan berarti gatel gak apa-apa, sembarangan, enggak ngejaga kebersihan. Ente enggak mau sehat, ente mau bersih, enggak mau kena penyakit, harus ikhtiar, harus jaga kebersihan. Saungnya harus bersih rapi, pakaiannya harus bersih rapi, badannya juga harus bersih rapi, rajin mandi. Gimana ini mau sehat bersihnya? Mandi 7 minggu sekali baru mandi. Ada gak tuh? Nyuci sebulan sekali baru nyuci, ada gak? Mandi yang rajin, nyuci yang
rajin. Tempat tidurnya bersihin, bantalnya, sarung bantalnya, spraynya sering dicuci, jemur, anduknya dijemur, dicuci. Jangan udah setahun anduk aja cuci-cuci. Menyarang tuh penyakit di situ, kuman-kuman. Gimana mau saya? Wa dhahiran bi tarki syakwa ilal khalqi. Wa dhahiran bi tarki syakwa ilal khalqi. Kemudian secara dohir, cara kita bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang kita tidak senangi, mendapatkan penyakit, sakit, kesulitan, sulit, hilang uang, tarki syakwa ilal khalqi, tidak mengeluh, tidak mengadu kepada makhluk. Begitu dapat musibah, dapat itu kesulitan, dapat ujian, jangan langsung mengeluh, mengadu kepada makhluk, tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di rumah misalkan, biasanya memang sekarang ini kebanyakan setiap ada musibah, setiap ada apa saja selalu diadukan, dikeluhkan biasanya kepada semua orang, dipiralkan, pasang status, aduh lagi sakit gigi, ngeluh kepada Facebook, ngeluh kepada WA, ngeluh kepada makhluk. Jangan. Wa dhahiran bi tarki syakwa ilal khalqi. Cara kita bersabar secara dohir menghadapi segala ujian, segala makarih, segala sesuatu yang kita tidak senangi, yang menimpa dari kita, yang Allah uji kepada dari kita, ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Jangan pernah mengadu kepada makhluk, tapi mengadulah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus samad, Allah huwal maqsud wal matlub. Zat Allah lah yang kita harus nantiasa mengeluh, mengadu, memohon, meminta kepadanya, tidak kepada selain Allah. Wala yunaqiduhu wasful illah li tabib. Terus bagaimana kalau kita lagi sakit, terus kita datang ke dokter, kita mengeluh, menceritakan kepada dokter, aduh dokter, Pak dokter, ini saya sakit ini, sakit gatal udah seminggu enggak sembuh-sembuh. Atau sakit misalkan, sakit apa, sakit encok, sakit asam urat, macam-macam, sakit perut, udah seminggu ini sakit mules terus perut. Nah, gimana itu? Wala yunaqid wasful illah litabib. Tidak membatalkan kesabaran kita dalam menghadapi ujian, seperti ketika menghadapi rasa sakit, penyakit yang menimpa diri kita. Wasful illah, dengan menceritakan penyakit kita litabib kepada dokter. Nah, walaupun kita mengadu kepada dokter, mengeluh kepada dokter, itu tidak termasuk, yaitu tidak membatalkan kesabaran, tidak termasuk syakwa ilal khalqi, tidak termasuk mengadu kepada makhluk. Karena itu bagian daripada menjalankan syariat, menjalankan asbab yang memang dianjurkan oleh Allah kita untuk berikhtiar. Wa fidanul ain indal musibah, dan juga tidak membatalkan kesabaran kita dengan fidanul ain indal musibah, berderainya air mata ketika mendapat musibah, mendapat rasa sakit. Karena saking sakitnya sampai nangis. Nah, itu keluarnya air mata, menangis, walau menangisnya wajar, maka itu tidak membatalkan kesabaran selama hati kita tetap kita menerima ujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika mendengar musibah, mendengar informasi berita ada orang tua, keluarga kita, saudara kita yang meninggal, nah kita sedih. Nah, itu suatu hal yang wajar, manusiawi, tidak membatalkan daripada kesabaran selama hati kita teguh, tegar, tabah dalam menghadapi ujian tersebut, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa yang bisa memotivasi kita, apa yang bisa mendorong kita supaya kita mampu bersabar, supaya kita mampu menerima ujian dari Allah ini yang berupa makarih, segala sesuatu yang kita tidak senangi. Nah, sehingga kita bisa rela, ridho menerimanya, bisa sabar, tabah, tidak mengeluh. Nah, apa itu yang dorongannya, motivasinya? Al ilmu bi annal jaza mu'limun fi nafsi. Nah,
wa yab'asu dan akan mendorong memotivasi ala hadas sabri atas kesabaran ini al ilmu apa mengetahui, yakni kita harus mengetahui annal jaza mu'limun fi nafsi, sesungguhnya mengeluh, sesungguhnya keluh kesah gusar ketika mendapat musibah itu mu'limun fi nafsi, itu menyakiti, bukan justru malah menyelesaikan masalah, melainkan akan menambah masalah. Wa huwa ma'adzalika, bahkan bahwa al jaza mengeluh, kalau bahasa Sunda ngarasula, keluh kesah, menunjukkan sikap yang tidak ridho dengan musibah. Kata Imam Haddad, wa huwa ma'adzalika, di samping yaitu mengeluh itu menyakitkan, mufawitun lisawab, bisa menghilangkan kepada pahala, menghilangkan kepada pahala ganjaran ketika kita mendapatkan musibah. Karena dalam satu hadis sebutkan, dalam makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba min musibatin, nah tidaklah seseorang asabal abda, sesuatu yang menimpa seorang hamba, melainkan musibah itu illa kafarah, illa yukaffiru, melainkan satu mengkifarat, menghapus dosa-dosa seorang hamba tersebut, atau yaitu bisa menjadi yarfa'ud darajah, mengangkat derajat. Jadi musibah yang menimpa kita itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama, yaitu bisa menghapus dosa kita, kedua bisa mengangkat derajat. Nah, tapi ketika kita mendapat musibah, kita hadapi itu musibah dengan mengeluh, tidak sabar, tidak tabah, dengan mengeluh, gusar, gelisah, tidak ada kesabaran, nah maka itu bisa menghilangkan pahala tersebut. Wa mujibunil iqab, bahkan mujibunil iqab bisa mendatangkan kepada siksa, menyebabkan kita mendapat siksa, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana syakwa ila man la yastati ayyan fa nafsah wa la yakshifa anha dharran minal hamaqah. Terus kenapa kita tidak boleh mengeluh kepada makhluk? Kenapa kita kalau dapat musibah jangan langsung mengeluh kepada makhluk, tapi mengeluhlah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengeluh kepada makhluk dengan menyampingkan Allah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mengeluhnya, mengadunya kepada makhluk seperti santri, minta arahan, minta petunjuk kepada guru, tapi tetap itu mohon pertolongan kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mengadu, mengeluh segala urusan kepada Allah. Nah, di samping itu minta arahan, minta pendapat, minta petunjuk kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih pengalaman. Nah, itu tidak termasuk syakwa. Nah, kalau ini langsung mengeluh kepada makhluk dengan menyampingkan kepada Allah, wa anna syakwa, kata Imam Haddad, sesungguhnya mengeluh ilaman kepada zat la yastati'u, yang tidak mampu, ayan fa'an nafsah, memberi manfaat pada dirinya, wala yakshifa an hadaron, dan tidak bisa menghilangkan madarat dari dirinya, minal hamaqati, khobar dari syak, anna syakwa, anna huruf taukid, ta'malu inna tansibul isma tarfaul khabaru, syakwa isimnya, khobarnya minal hamaqati, mengeluh kepada makhluk, mengeluh kepada zat yang tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya, yang tidak mampu menghilangkan madarat daripada dirinya, yakni itu adalah makhluk, minal hamaqati, itu sebagian daripada perbuatan hamakoh, ketololan. Hamakoh kumprung, ay adamul akli, perbuatan orang yang tidak punya akal. Kita dapat musibah, dapat kesulitan, tidak mengadu kepada Allah, tidak mengeluh kepada Allah, tidak mohon pertolongan kepada Allah, tapi mengadu, mengeluh hanya kepada manusia, yang manusia la yastati'u ayyan fa nafsah wa la yakshifa an hadaron, apalagi memintanya kepada, menyembah kepada dukun, menyembah yaitu meminta pertolongan kepada patung dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dalik, itu minal hamaqah, perbuatan orang-orang yang tidak punya akal. Tapi ketika kita mendapat kesulitan, mendapat musibah, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan, mohon perlindungan, mohon diberikan kemudahan, berikan ketabahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa hadhihi sifatu kulli makhluqin. Nah, ini semuanya adalah sifat makhluk. Mana sifat tidak mampu memberi manfaat kepada diri sendiri, tidak mampu menghilangkan madarat dari sendiri, itu sifat makhluk. Sifat kita semua makhluk, baik manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain, yang mana kita tidak bisa memberi manfaat untuk diri kita maupun orang lain, juga tidak bisa menghilangkan madarat bagi dari diri kita maupun dari orang lain. Kenapa? Karena semuanya itu yang memberi manfaat, yang menghilangkan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalika fasyakwa dalatun ala adamil iktifai billah alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Wa ma'a dzalika, dan serta itu, di samping orang yang suka mengeluh mengadu hanya kepada makhluk, hanya kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah, di samping dia adalah merupakan orang yang tidak punya akal, hamakoh, termasuk orang yang tidak punya akal, fasyakwa dalatun ala adamil iktifa, bahwa mengeluh mengadu kepada selain Allah, mengeluh kepada selain Allah itu menunjukkan ala adamil iktifa billah, atas ketidakpuasan, atas merasa tidak cukup dengan Allah, seolah dia tidak butuh kepada Allah. Kalau kita mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada makhluk, mengadu kepada makhluk, mohon pertolongan kepada makhluk, berarti kita tidak butuh kepada Allah, berarti kita sudah merasa cukup dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal alladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mana di kekuasaan Allah, pada kekuasaan Allah itu malakutu kulli syai', kerajaan, kekuasaan segala yang ada di alam ini semuanya, yaitu adalah Allah yang punya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Tidaklah terjadi sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidaklah terjadi sesuatu yang ada pada diri kita, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuasa Allah, berdasarkan kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa dzikru ma fi sabri 'alal masaibi wal ahati wal faqati minas sawabi. Kedua, supaya kita terdorong, termotivasi untuk bersabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, segala sesuatu yang kita tidak senangi, yaitu dzikru ma fi sabri 'alal masabi, dengan mengingat sesuatu fisabri yang ada dalam sabar, alal masaib, atas musibah-musibah, wal ahad, dan penyakit-penyakit, wal faqat, dan kesulitan-kesulitan, minas sawabi, minas sawab, min lil bayan, menjelaskan daripada ma, dzikru ma ay minas sawab, mengingat pahala besarnya bersabar ketika mendapatkan musibah. Kita harus ingat bagaimana pahala yang Allah siapkan, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anallah, dan kita harus mengingat anallaha, sesungguhnya Allah ta'ala a'lamu bima yasluhu lahu min nafsi, Allah maha tahu, Allah lebih tahu, maha tahu, bima, dengan sesuatu, yasluhu, yang pantas, yang baik, yang maslahat, lahu, bagi man, min nafsi, dari dirinya. Kita harus ingat Allah itu maha tahu dengan sesuatu, dengan apa-apa yang maslahat, yang baik bagi kita. Maka apa yang Allah berikan musibah, ujian kepada kita, oh ini mungkin kemaslahatan yang Allah berikan untuk kita. Di sini beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yang mana di sini berkaitan tentang sabar dan janji Allah, pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sabar. Tujuannya untuk apa? Kita mengingat ini, kita mengkaji ayat ini untuk memotivasi kita supaya kita mau bersabar, mampu bersabar dalam menghadapi ujian. Qad qala Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas wala nabluwannakum. Di situ ada dua taukid, wala nabluwannakum, lam ibtida dengan nun taukid saqilah, double taukid. Di sini menunjukkan ketegasan Allah, wala nabluwannakum ay la nakhtabirannakum. Kata Allah, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, akan memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kalian, hai umat manusia. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Syai'in isim nakirah tadulu alal qalil. Bisyai'in, dengan sesuatu sedikit, minal khauf, sesuatu minal khauf, dari rasa takut. Lil adu, kita diberi ujian oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, minal khauf, diberi rasa takut. Takut fakir, takut miskin, takut ini, takut musuh, takut ini, takut macam-macam. Itu rasa takut, ujian dari Allah. Wal ju'i, dan lapar, diberi rasa lapar. Wal qahti, disulitkan makanan, disulitkan minuman, atau mahalnya makanan minuman. Nah, itu juga bagian daripada ujian Allah, cobaan dari Allah. Wa naqsim minal amwal, dikurangnya daripada harta-harta, aibil halak, dalam tafsir lain bisa dikurangnya harta itu, diberi harta yang sedikit, ataupun bil halak, dirusaknya harta, hilangnya harta, habisnya harta. Nah, itu bagian daripada ujian. Wal anfus ay naqsim minal anfus, dikurangnya jiwa, ay bil qatli wal mauti wal amrad, seperti dikasih sakit, ditimpa berbagai macam penyakit, wal maut, dengan cara meninggalnya saudara kita, meninggalnya orang tua, kerabat kita yang kita sayangi, atau diri kita yang meninggal. Itu bagian daripada musibah, ujian dari Allah. Wathamarat ay bil jawaih, itu buah-buahan, makan makanan dikurangi sedikit. Nah, itu bagian daripada ujian, dan yang lainnya berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa tujuannya? Aila nakhtabirannakum fananzuru atasbiruna amla. Allah menguji kita untuk menunjukkan mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Nah, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah tahu siapa yang sabar di antara hambanya, siapa yang tidak sabar antara hambanya. Allah memberi ujian bukan berarti Allah ingin tahu. Allah karena sudah tahu, tapi Allah ingin menunjukkan dan ingin memberikan, mensiapkan pahala bagi orang-orang yang sabar. Siapa di antara kalian yang sabar, Allah akan siapkan pahala. Maka di akhir ayatnya, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Nah, siapakah mereka yang bersabar? Orang yang sabar itu siapa? Seperti apa? Di dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina, mereka orang-orang yang sabar adalah idza asabathum musibah, yaitu mereka yang dimana mendapatkan musibah, ditimpa musibah, mendapatkan ujian dan cobaan, qalu, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Inna sesungguhnya kami lillah itu hanya milik Allah. Kami ini milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi rajiun, hanya kepada Allah kembali. Nah, ini ketika mengucapkan ini bukan hanya sekedar ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi meyakini di dalam hati bahwa ini ujian yang Allah berikan, itu ujian yang menimpa kita adalah ujian pemberian dari Allah. Kita ini milik Allah, maka hak Allah, terserah Allah, hak Allah mau mengapakan kepada kita. Innalillahi ay milkan wa abidan yaf'alu bina ma yasha. Dengan mengucapkan innalillahi, tanamkan keyakinan kita ini milik Allah, kita ini hamba Allah, yaf'alu ma yasha, Allah itu berhak berbuat apa saja terhadap kita. Seperti kita misalkan punya binatang, punya kendaraan milik kita, kita berhak itu kendaraan mau kita apakan. Kita punya benda, maka benda itu kita punya hak untuk mengapakan, mau dibuang, mau dipakai, mau digimanain, itu benda terserah kita. Nah, begitupun kita ini milik Allah, hamba Allah, maka yaf'alu ma yashabina, Allah berhak yaitu berbuat apa saja terhadap diri kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Fil akhirah, di akhirat, fayujazina, kalau kita ketika di dunianya beramal soleh, taat kepada Allah, sabar atas ujian dari Allah, yujazina, Allah akan berikan balasan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak beramal soleh, tidak taat kepada Allah, tidak sabar atas ujian dari Allah, maka di akhirat kita akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya ketika biasanya masyhurnya ngucapin innalillahi rajiun ketika ada yang meninggal saja, padahal tidak. Setiap ada musibah yang menimpa kita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau dengar kabar si anu sakit, innalillahi, jangan terlalu keras-keras, nanti khawatir ngedoain. Nah, kita dapat musibah jatuh, dapat musibah hilang uang, dapat musibah apa saja, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu disebut kalimat istirja. Kalimat apa? Istirja. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istarja indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafallahu alaihi khairan. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manis tarja'a indal musibah, barang siapa yang membaca kalimat istirja dari roja'a yang masuk kepada wajan istaf'ala, istirja, sinnya di situ bimana li talab, istarja'a yang kembali kepada Allah ketika musibah. Manis tarja indal musibah, siapa yang membaca kalimat istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai ikrar bahwa dia adalah milik Allah, dia adalah hamba Allah, kita ini hamba Allah, milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indal musibah, ketika musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ajarahullahu fiha, maka Allah akan memberi pahala di dalam ujian, di dalam musibah yang menimpanya. Wa akhlafallahu alaihi khairan, dan Allah akan menggantikan yaitu dengan yang terbaik daripada musibah yang menimpanya. Nah, dengan mengucapkan kalimat istirja, nah itu salah satu tanda orang yang bersabar kembali kepada Allah. Nah, bahkan wafihi, di dalam tafsir Jalalain disebutkan, jadi maca istirja itu bukan ketika ada yang meninggal saja, bukan musibah besar saja, hatta musibah-musibah yang kecil itu juga sunnah baca istirja. Nah, di dalam tafsir yang disebutkan wafiha anna misbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafi'a fastarja faqalat sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha inna ma hadza misbah faqala kullu ma asal mu'min fahuwa musibah, rawahu Abu Daud fi mursal. Nah, dalam satu waktu, lampunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mati padam. Nah, begitu mati lampu rumahnya Nabi SAW, Nabi membaca fastarjam, baca kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati lampu, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, inna ma hadza misbah, wahai Rasulullah, ini hanya sekedar mati lampu, lampu mati kok baca istirja.
Nah, kemudian Nabi menjawab, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu asa'al mu'min, yang membuat mukmin tidak senang, fahuwa musibah, maka itu musibah. Apapun itu bentuknya, segala sesuatu yang tidak kita senangi, tidak sukai, itu termasuk musibah. Asa yang membuat kita yaitu buruk, itu musibah. Maka baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri jalan keseleo, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri sakit, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat musibah apa saja, baca inna lillahi. Nah, itu tanda-tanda orang bersabar. Nah, terus apa pahala yang Allah siapkan? Pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar, yang mampu bersabar dalam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh kepada makhluk melainkan hanya mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ridho dengan ujian yang Allah berikan. Allah menyatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika mereka, yaitu orang-orang yang bersabar, alaihim sholawatun min rabbihim, alaihim itu tetap atas mereka sholawatun, bahwa rahmat ay maghfirah, sholawatun ay maghfiratun, sholawatun mendapatkan ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka, yakni orang yang bersabar. Pertama mendapatkan pahala dari Allah, yaitu ampunan. Pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Kedua, warahmatun, dan rahmat. Warahmatun ay ni'matun, rahmat yakni berupa nikmat. Orang yang bersabar mendapatkan pahala yang pertama ampunan dari Allah, kedua Allah akan berikan nikmat, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang bersabar itu adalah al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan para santri diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, sabar dalam ngajinya, sabar dari musibah, sabar di dalam melaksanakan semua aturan-aturan pondok. Wa man lazima sabru ala hadzal wajhi, dan barang siapa lazima sabra, yang tetap, yang teguh melaksanakan kesabaran ala hadzal wajhi, atas wajah ini, atas jalan ini, bersabar dalam menghadapi segala kesulitan, bersabar dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kita senangi, adzaqahullahu halawata taslim, maka Allah akan membuatnya merasakan, adzaqahu akan membuatnya merasakan halawata taslim, pada manisnya taslim, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah terbiasa, sudah mampu bersabar setiap menghadapi kesulitan, menghadapi segala ujian yang tidak kita senangi, ketika sakit kita sabar, ketika dapat musibah, macam-macam musibah kita mampu sabar, maka Allah akan membuat kita merasakan nikmatnya pasrah kepada Allah, sehingga kita akan taslim, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawahahu bi ruhir ridho, dan Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Rawahu menenangkan, berikan tanganhu pada man biruhir ridho, dengan jiwa yang penuh ridho. Kalau kita sudah mampu bersabar, terbiasa sabar dalam menghadapi ujian-ujian, maka Allah akan berikan ke dalam hati kita, akan tanamkan, akan ditumbuhkan dalam hati kita, yaitu yang namanya ar-ridho. Ridho dengan apa yang menimpa pada diri kita, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa sayati insyaallah taala dzikru ridha bima ba'du. Insyaallah, kata Imam Haddad, apa itu ridha? Sayati insyaallah, nanti akan datang insyaallah dzikru ridha, pembahasan tentang ridha fima ba'du, di dalam bab setelah bab sabar. Nanti setelah bab sabar akan dijelaskan tentang ar-ridha, apa itu ridha.
Al-babus tsani minal makarihi ma yakunu min kibalil khalqi minal adza fin nafsi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala